Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang hak akses pada Linux. Mengatur hak akses file atau folder pada Linux. Jadi di dalam Linux, tidak hanya Linux sih sebenarnya, di semuanya terkait dengan file dan folder itu memiliki hak akses atau file permission. Ya, mungkin kalian pernah mengakses file yang mungkin tidak bisa diakses foldernya karena bukan pemilik folder itu. Ya, jadi kita mengakses folder orang lain, tapi ya itu ada file permissionnya. Jadi misalkan di dalam sebuah komputer ini memiliki user, dan setiap user dapat memproteksi foldernya masing-masing. Nah, itu yang bisa dilakukan juga di Linux. Ada 3 macam hak akses yang ada di sistem operasi Linux. Yang pertama read. Read itu read ya, R ya, simbolnya R. Dia mengizinkan user lain untuk membuka file, tetapi user lain tidak dapat melakukan perubahan atau modifikasi file atau mengeditnya. Jadi read saja, read only, ya, hanya membaca. Jadi hanya bisa melihat saja. Lalu ada write, W, ya, mengizinkan user lain memodifikasi, ya, mengizinkan user lain memodifikasi sehingga user lain dapat melakukan penambahan, pengubahan, penghapusan file atau directory. Jadi ini lebih dari read ya. Jadi bisa mengedit, bisa menghapus. Kalau execute, X ini hak akses execute mengizinkan user bisa menjalankan eksekusi file, directory pada sistem operasi sebagai program atau shell script, atau bisa dibilang full user. Jadi kalau execute ini dia bisa ngerun ya, lebih tinggi lagi dari write. Ya, jadi ada 3 jenis R, W, X ya. Jadi ada R, W, X. Adapun ketiga mode akses tersebut, yang pertama adalah owner atau user, simbolnya U, atau directory, sehingga user lain tidak dapat melakukan modifikasi pada file directory tersebut apabila tidak mendapatkan izin akses pemilik file atau directory. Jadi ini kalau bukan ownernya dia nggak bisa mengakses. Lalu ada group, simbolnya G ya. Tadi U, user owner. Grup itu hak akses yang dimiliki grup tempat user tersebut berada, sehingga hanya user yang didaftarkan di dalam grup yang bisa mengakses file. Jadi contohnya gini, kita masuk di dalam grup WhatsApp, ya hanya orang-orang yang di WhatsApp itu yang bisa membaca, ya, melakukan perubahan dan sebagainya. Jadi ada hak akses grup. Jadi orang lain yang di luar dari grup itu tidak bisa. Lalu ada hak akses other atau user lain. Hak akses yang dimiliki setiap user selain pemilik file atau directory, sehingga user lain dapat mengakses file directory yang dimiliki oleh owner tersebut. Jadi tergantung nih. Jadi bisa juga disetting orang lain tuh user lain bisa mengakses. Ya. Bisa disetting orang lain itu bisa mengakses. Tergantung dari pengaturan hak aksesnya. Jadi ada 3 mode akses ya. User owner, group, dan other. Oke, ini sedikit gambarannya nih. Ada D, R, W, X, R, W, X, R, W, X. Kita jelaskan D itu adalah tipe file atau directory. Ini penjelasannya. Kalau tandanya strip, file.
delivery. Nanti kita bisa cek ya di Linux-nya. Lalu yang ketiga ini, RWX yang pertama ini adalah hak akses owner, pemilik filenya nih, owner. Ini bagiannya owner, ini settingnya di sini nih. Lalu ada hak akses group, RWX yang kedua ya. Ini RWX yang kedua adalah hak akses group. Jadi bagian ini bagian akses dari grup. Lalu ada hak akses order, RWX yang terakhir. Jadi nanti bisa kita hanya atur untuk ownernya saja di RWX yang pertama. Lalu bisa kita atur untuk hak akses order di RWX kedua, ataupun hak akses order di RWX ketiga. Ya, jadi tiga tanda berikutnya RWX merupakan file permission yang dimiliki oleh owner. Tiga tanda berikutnya dimiliki oleh grup, dan yang terakhir adalah dimiliki oleh order. Dan masing-masing ini RWX ini punya kode biner. Kode biner ya. Jadi ada kodenya. Jadi ini pakai huruf ya, ada simbol RWX, R, read, write, execute, tapi pembacaannya tetap menggunakan kode biner. Ya, ada mode numerik ya. Kalau tadi kan mode huruf ya, sekarang mode angkanya. Kalau 0 itu strip itu 0. Kalau 1 strip X. Ini ada penjelasannya sampai 7 ya. Ada sampai 7. Ini sebenarnya ada yang lebih simple lagi dari penjelasan ini. Ini karena 0 sampai 7 ini ada beberapa yang penjumlahan. Cara menghitungnya nih. Jadi diwakili oleh 3 angka oktal yang untuk perizinan filenya. Jadi 4 itu berarti read, 2 berarti write, 1 berarti execute, dan strip berarti tidak ada izin atau 0. Jadi ingat-ingat 4, 2, dan 1. 4, 2, 1. 4R, 2W, 1 execute. Ini X nya harusnya. Execute. 1 execute. Ya. Nih, contohnya gini. Kalau di dalam huruf binernya, ini 1, 0 ya. Jadi 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 gitu ya. Jadi isinya adalah 1 dan 0. Tapi kita tidak perlu ingat-ingat binernya, kita ingat desimalnya aja yang oktal ini ya. R itu nilainya 4. Strip itu 0, strip itu 0. Berarti 4 ditambah 0 ditambah 0. Nilainya 4. Lalu strip ini 0, W ini 2, strip ini 0. Jadi 0 ditambah 2 ditambah 0. Nilainya 2. Lalu ada yang terakhir ini, RWX yang terakhir order, 0 ditambah 0 ditambah 1. Jadi 1. Totalnya adalah 4, 2, 1. Ya. Jadi read, write, execute 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 7 ya. Contoh pemberian hak akses pada file 755 ya, contoh. Ini kalau yang 755 ini berarti 7 ini untuk user
owner, berarti di sini supaya nilainya 7 berarti R4 harusnya di sini ada W2 dan di sini ada execute 1. Jadi 7 RWX. Oke. Ini nanti saya akan jelaskan lagi di slide saya selanjutnya ya. Saya jelasin ke bawah dulu. Perintah di atas pertama membuat sebuah direktori bernama hak akses. Mempunyai hak akses folder drwx rminx, di mana hak akses untuk user adalah rwx, hak akses untuk grup adalah rx, dan hak akses untuk folder adalah rx. Ya, jadi kalau yang 755 itu hak aksesnya nanti jadi rwx r-x r-x, ini 755. Nah, kalau kita mau jadi 777, semua user dapat hak akses full. Maka nantinya akan jadi rwx 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 full semua. Ya. Oke. Ini mungkin penjelasan hak akses ya. Nah, kita langsung saja coba praktekkan di Linux-nya. Oke, kita login dulu ya. Kita login dulu. Oke, selanjutnya kalau kita sudah login, kita bikin directory dulu. mkdir hak akses ya, lalu nah ini sudah terbentuk hak akses, itu ada nama folder. Kita bikin lagi mkdir folder, lalu satu lagi mkdir folder lagi, lalu kita bikin file ya, cat nama filenya nama file .txt, enter, ini sebuah file, kita isi, enter, lalu kita Ctrl D untuk menyimpan. Lalu untuk menampilkan folder maupun file beserta atribut hak akses, kita gunakan ls min l. Ya, bisa terlihat di sini drwx rwx r-x ya, di folder namanya ya. Hak aksesnya ownernya usernya Ade Suryadi ya. Jadi rwx r-x ya. Jadi ketika kita bikin default awalnya ini dia standarnya seperti ini. Lalu yang nama file ini lihat, dia tidak ada D-nya tapi ada stripnya ya. Itu perbedaan folder maupun file. Lalu kita akan coba ubah nih, yang nama file aja ya, kita coba ubah supaya jadi rwx rwx. Caranya adalah chmod spasi 777 spasi nama file.txt. Nggak ada error ya.
kemungkinan berhasil kalau nggak ada errornya. Kita coba ls min l. Lihat hak aksesnya berubah warna jadi hijau karena hak aksesnya full. rwx ya. Lihat ini. Kalau kita hanya memberi hak akses pada user owner, caranya gimana? chmod spasi 700 nama file.txt. Kita ls min l. Lihat hak aksesnya berubah lagi, rwx strip. Gitu ya. Jadi hitung saja 3 rwx-nya, r4 ya. W-nya 3, W-nya 2, X-nya 1 ya. 7, totalnya itu 7. Ya, 7 untuk user owner, 7 untuk user group, 7 untuk holder. Jadi itu aksesnya di situ saja. Jumlahnya saja itu harus diingat-ingat ya. Ya, jadi untuk hak akses file atau folder pada Linux CentOS 7 ini saya ada beberapa contoh ya. Kasus pertama, kita ingat-ingat dulu bahwa R itu 4, W itu 2, X itu 1. Nah, susunan dari hak akses file atau folder, yang pertama D itu menandakan folder, RWX yang pertama itu miliknya owner atau user, RWX kedua itu miliknya user group, dan RWX ketiga miliknya holder. Nah, caranya R itu 4, W itu 2, X itu 1. Masing-masing user itu ditambahkan. Jadi 4 ditambah 2 tambah 1 nilainya 7. Itu untuk user owner. Lalu untuk user group sama, RWX-nya nilainya 7 maksimal, dan user holder juga sama, nilainya maksimal 7. Jadi untuk merubah hak akses menjadi 777 dengan ketentuan semua user dapat read, write, dan execute, caranya adalah chmod spasi 777 spasi nama filenya atau foldernya. Gitu ya caranya. Diingat-ingat lagi susunannya dan cara menjumlahkannya. Semuanya dijumlahkan. Next, yang kedua, kalau dia file tandanya adalah strip, bukan D. D untuk directory atau folder, file itu strip. Jadi untuk file itu tandanya strip dan susunannya masih sama, RWX ya. Jadi perbedaan di file dan directory itu hanya simbol di depannya. Nah, untuk kasus yang ketiga, misalnya gini, ada sebuah file yang akan kita ubah supaya hak aksesnya menjadi RWX, RX ya. Berarti user groupnya 4 ditambah 2, user ownernya ya, 4 tambah 2 tambah 1, 7. RW-nya berarti 4 tambah 2, stripnya 0, berarti 6. R strip X 4 tambah 0 tambah 1, 5. Jadi cara merubahnya adalah chmod spasi 765 ya, maaf ya, ini salah, 765 bukan 77 lagi. Jadi 765 harusnya. Oke, sekarang coba latihan masuk dengan user nama masing-masing, buat folder dengan nama skripsi, buat file dengan nama pendahuluan, isi filenya dengan nama, dan save. Membuat filenya bisa menggunakan perintah cat atau menggunakan perintah VI editor. Buka file beserta atribut hak aksesnya supaya kelihatan semua hak aksesnya. Lalu ubah hak akses pada folder skripsi menjadi rw strip r strip. Lalu ubah hak akses pada file pendahuluan menjadi rwx strip rw strip. Lalu buka kembali file beserta atribut hak aksesnya, lalu screenshot hasilnya ya.
Itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.